Baru lihat grafik ini. Ini sangat important grafik, important pictures. Kebetulan ini yang sedang kita hadapi. Mudah-mudahan it relates to all of us. Ya. Siapa hari ini yang tidak kenal dengan istilah corona? Ya. Apa yang bisa kita pelajari dari corona ini? Sebentar, Pak. Ya, silakan ada komentar sebelum-sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Jadi gambar ini kalau menurut saya cukup signifikan. Kenapa? Karena ini yang telah sedang kita hadapi. Ya, jadi ini adalah fenomena yang sedang kita hadapi tentang exponential growth. Ya. Jadi pada saat kita mengalami kemarin COVID-19, kita mengalami fase ini. Fase ini sangat penting untuk memahami tentang exponential project. Kita mengalami di awal-awal tahun, saya kira Indonesia baru Maret, baru ngeh bahwa kita akan terinfeksi COVID. Ya. Dari sejak Januari padahal sudah ada. Dari sejak Januari sampai akhir Februari, ya, nothing happens. Tidak ada, sehingga kita tidak bereaksi. Itu adalah fase pertama setiap exponential growth. Ya. Fase kedua yang penting adalah fase di mana long period of insignificant. Artinya tidak ada sesuatu yang signifikan yang berubah. Periodenya lama. Jadi selama awal Februari sampai pertengahan Maret itu hampir tidak ada sesuatu yang kita toleh. Tidak ada yang signifikan yang berubah. Ya. Akhirnya pada mulai Maret pertengahan sampai ke akhir udah mulai itu kelihatan ada 100, langsung naik 200, langsung naik 500, 1000. Shocking. Ya. Padahal itu normal sebenarnya untuk fenomena eksponensial. Jadi yang harus kita masukkan di pikiran kita bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu yang eksponensial, kita mempunyai 3 fase. Fase nothing happens, fase long period of insignificant, dan fase shocking. Ya, fase growth, fase ekspansi. Jadi kita harus sadar bahwa 3 fase ini normal. Normal bukan linear, tapi normal eksponensial. Jadi kalau kita lihat fasenya itu, fase pertama adalah fase launch kalau di bisnis itu. Fase kedua ada fase build, fase membangun. Nothing happens. Sama. Ya. Tidak signifikan perubahannya. Dari sini ke sini tidak signifikan. Mulai kelihatan hanya di fase grow. Ya, di fase ketiga. Sehingga mulai melek orang di fase ketiga. Oh iya. Nah, 3 fase ini perlu kita sadari bahwa ini exist. Dan perlu kita sikapi dengan benar. Ya. Nah, sikapnya seperti apa yang harus kita sikapi? 3 fase membutuhkan 3 karakter. Karakter pertama tadi, nomor 1 adalah kita harus punya visi besar. Hanya di fase 1 utamanya. Ya. Fase 1 harus punya big vision. Tapi harus juga sadar bahwa there are many uncertainty. Kita harus merasa nyaman dengan ketidakpastian. Itu di fase pertama, where nothing happens. Ya, jadi ini sangat penting di fase pertama. Fase kedua beda lagi kebutuhannya, courage and passion. Ya, kenapa courage and passion? Karena Bapak lihat di sini, Pak, perubahannya masih di bawah sesuatu yang linier.
Artinya, Bapak bisa tanya, kok nggak maju-maju? Sudah saya kasih 20 input kok nggak maju? Sudah kasih saya dana 30 kok nggak maju? Sudah saya kasih dana 40 kok mana hasilnya? Selalu itu yang dipertanyakan. Kenapa? Karena di fase ini perubahannya not significant. Masih di bawah sesuatu yang linier. Masih di bawah ekspektasi orang-orang yang mengira ini adalah fase di mana sesuatunya berkembang secara linier, secara normal, inkremental. Kalau saya masukin 10, hasilnya 10 dong. Kalau saya masukin 20, hasilnya 20. Masukin 30, ya 30 keluarannya. Masa udah masukin 30 keluarannya masih 5? Sehingga gap antara normal dengan eksponensial paling besar terjadi di sini. Jadi ini masa-masa di mana kita harus passion, harus punya courage yang besar. Seperti yang sedang pasti kita lakukan. Wah ini Pak birokrasinya seperti ini. Itulah di fase-fase build. Memang tidak semua orang percaya. Ya. Hanya orang-orang yang bisa sampai ke fase growth. Ya. Bisa melihat nanti sih, oh ya, seperti Pak Nadiem Karim. Dulu dia melalui fase-fase launch. Duit uangnya dengan uang temannya masuk ya nggak jadi apa-apa. Ya, terus fase investasi. Uang dari mana-mana masuk, nggak terlalu besar perkembangannya. Ya, tapi kalau orang yang memang dia tahu investasi di sesuatu yang eksponensial, it's okay. Ya, membakar uang dan segala macam fasenya di tengah ini. Fase 3, fase grow udah semua pada datang. Ya, semua pada ribut. Nah, ini ada fase panen. Ya. Cuman pada fase panen ini, ingat, tidak dibutuhkan vision lagi, bukan passion lagi yang dibutuhkan, tapi agility and control. Ya. Nah, kebanyakan juga orang atau perusahaan sudah lewati fase 1, udah lewati fase 2, di fase 3 collapse. Meninggal karena dia tidak bisa ngontrol, karena dia tidak agile, tidak mempersiapkan infrastrukturnya. Ya, sebagai contoh ada rekan saya yang bikin jack-jack seperti Gojek, jack-jack yang lain kan banyak, Pak. Ya. Fase 3 tahun pertama bisa lewati, tapi setelah itu setelah meledak, servernya nggak mampu, uangnya nggak cukup, SDM-nya kurang, akhirnya komplain semua, akhirnya mati. Karena tidak dipersiapkan secara infrastruktur dari awal bahwa ini proyek akan eksponensial. Jadi kalau dari awal harus sadar, oh ini proyek eksponensial, sehingga disiapkan tuh di ujungnya. Wah ini berarti harus siap ini, harus siap ini, harus siap ini. Harus siap resources-nya, harus siap skill-nya, harus siap infrastrukturnya. Jangan sampai ini proyek fenomenal, tapi didesain dengan mindset incremental. Akan hancur. Ya. Karena di fase terakhir, di fase 3, di mana semuanya meledak, sudah tidak tertangani. Ya. Salah mindset, salah menghandle. Akhirnya sayang, yang sudah dilakukan, akhirnya tidak sampai ke ujung. Jadi, the role of exponential mindset, ada 3 tadi. Pada saat launch, vision and uncertainty perlu ada. Ya. Jadi bukan hanya, Pak, ini belum dilakukan, ini besar. Itu baru satu requirement. Di launch phase. Ini requirement yang kedua, harus ada inherent uncertainty. Kita harus sadar bahwa tidak ada step by step plan. Tidak ada, Pak. Ini bukan incremental. Jadi stepnya tidak jelas. Jadi makanya saya offer metode Scrum ke Bapak Ibu untuk bisa menghandle sesuatu yang tidak jelas. Kalau sesuatu yang sudah jelas, tinggal dikerjakan, ya seperti ke Bapak, tadi ada yang bicara, Pak ini nanti akan ngejain ini, akan reachable pada tahun kedua atau ketiga. Itu sesuatu yang incremental, bukan eksponensial. Kalau eksponensial itu Bapak jawab, Pak saya tidak tahu ujungnya seperti apa, ini akan besar. Jadi saya harus menghandle-nya, uncertainty-nya banyak sekali. Harus mulai comfortable, harus mulai nyaman dengan uncertainty. Ya. Itulah mindset
di mana fase awal, fase launch dibutuhkan dari bapak-bapak. Jadi selama 2 minggu terakhir ini sama seminggu ke depan masih fase launch. Yang dibutuhkan adalah big thinking, big mindset, sama sabar dengan uncertainty. Sadar bahwa ini Bapak tidak bisa melihatnya ke depan. Ya. Itu fase pertama. Lalu nanti fase kedua ada yang namanya courage and passion. Baru itu dibutuhkan. Karena kita sudah terbiasa dengan mengukur segalanya, progres itu secara linier dan increment. Tidak secara eksponen. Ya, makanya kita harus bisa punya courage. Pada saat fase ini juga ekspektasi gap-nya, perbedaannya akan besar. Seperti tadi kita lihat di grafik ini. Ini gap-nya paling besar di sini. Bisa nggak Bapak-Bapak Ibu melalui ini? Bisa nggak Bapak Ibu sadar bahwa seharusnya dapatnya 10. Pak, seharusnya udah 4 minggu kita mempunyai ini. Pak, kita cuma dapat segini, Pak. Ya, itu gap yang besar itu yang harus bisa dihadapi. Fase kedua. Fase ketiga adalah agility and control. Where growth is happening faster than you can handle. Tidak akan bisa Bapak Ibu handle di fase ini. Makanya harus dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya. Nanti kita bicara tentang domino dan pingpong management. Jadi ini itu Bapak seperti pingpong management, koordinasinya harus tepat, koordinasinya harus agile. Bola akan datang dari mana kita tidak akan tahu, tapi harus sudah siap. Bukan seperti kita mengurutkan kartu-kartu domino. Itu harus satu-satu benar. Baru akan benar, tidak akan jatuh ke sana. Itulah ada manajemen yang incremental. Manajemen yang kita sudah pasti tahu ujungnya seperti apa, makanya lakukan sesuatunya dengan efisiensi, lakukan semuanya dengan perfect, semua dengan benar. Itu yang biasa dilakukan untuk proyek yang linier. Jadi Bapak harus bisa membedakan Bapak Ibu, ini proyeknya linier, increment, atau proyeknya eksponensial. Jangan sampai tipe manajemen yang dilakukan adalah manajemen incremental, diaplikasikan ke sebuah proyek yang fenomenal. Tidak akan bisa Bapak. Ya, Bapak akan tidak bisa ngontrol, dia akan collapse.